Bentar. Ya. Selamat datang Mbak Nadia. Malam Bu, terima kasih Bu sudah diizinkan masuk. Sudah bisa bergabung ya? Sudah Ibu, terima kasih Bu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kemudian di bab hasil dan pembahasan. Jadi di bagian hasil dan pembahasan ini kita nanti akan menyajikan data yang kita peroleh sebagai hasil dari penelitian kita, dari sebagai hasil dari observasi kita, yang kemudian nanti akan kita bahas dengan alat analisis yang kita gunakan. Bisa juga dibandingkan dengan pustaka atau dari temuan peneliti yang lain dari referensi yang kita ambil. Nah, untuk mempermudah dalam hasil maupun pembahasan ini bisa kita sajikan juga dalam bentuk tabel maupun grafik. Itu di bab hasil dan pembahasan. Kalau misalnya yang bukan penelitian, kita tidak menggunakan data kuantitatif, tidak menggunakan metode analisis statistik misalnya, ya berarti kita hanya akan menguraikan, membuat deskripsi secara kualitatif. Kemudian di bab penutup kita akan membuat kesimpulan dari apa yang kita tuliskan, tidak dari bab pendahuluan sampai dengan terakhir, tetapi cukup kita membuat kesimpulan dari yang kita bahas, dari hasil yang kita peroleh dibahas, kemudian dibuat kesimpulan. Setelah disimpulkan, bisa juga kita tambahkan saran-saran untuk penelitian selanjutnya atau masukan dari apa yang kita peroleh sebagai hasil penelitian. Itu yang bisa disampaikan dalam web kedua ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu atau menanyakan, boleh. Kira-kira dari yang dijelaskan sudah ada gambaran ya untuk penulisan karya ilmiah? Insya Allah Bu. Oh ya, baik. Mohon bimbingannya. Baik-baik. Jadi mulai di kegiatan 6 dan 7, silakan Anda sudah mulai membuat abstrak, kemudian pendahuluan, Anda harus sudah punya bayangan. Kemudian dituangkan dalam tulisan ilmiah. Silakan kalau ada yang mau
sharing Bu, misalnya kita sudah sampai di sini atau bagaimana boleh, ini waktunya masih 20 menit. Oh ya, apakah yang di kelompok karya ilmiah ini semua juga bekerja? Enggak, saya bekerja, Bu. Oh ya, Ya Bu, baik. sambil kerja. Ibu, saya izin tanya Bu. Ya, Bu, kalau misalnya di tugas 1 kemarin kan disuruh bikin judul ya Bu ya, menentukan judul. Tapi ya kalau betul. misalnya nanti di tugas 3 saya ada ganti judul, itu diperbolehkan tidak ya Bu? Boleh, boleh. Yang jelas dalam penulisan karya ilmiah ini kan kemarin yang tugas sebelumnya itu kita baru latihan membuat judul. Kalau yang tugas berikutnya ini mau ganti silakan diganti. Yang jelas dari judul, kemudian pendahuluan, kemudian metodenya sampai dengan pembahasan kesimpulan itu harus konsisten, harus nyambung. Judulnya apa, yang dibahas apa, sehingga kesimpulannya sesuai dengan yang kita bahas. Baik, makasih ya Bu ya. Sama-sama. Mbak Nadia dari mana ini? Yang telat tadi ya Bu. Iya. Saya habis antigen Ibu, maaf. Oh ya, nggak Disuruh apa-apa. kantor soalnya Bu. Dari UPJJ mana? Oh, dari Jakarta Ibu. Oh, dari Jakarta, bukan dari mananya, tetapi dari UPJJ Jakarta ya. Iya Ibu. Kemudian ini ada rekap untuk yang kegiatan kemarin ini. Kegiatan tugas 2 itu ada 14 peserta, ada 14 mahasiswa yang telah diajukan 1, yang belum dinilai 1. Yang belum mengajukan berarti sisanya belum mengajukan ya. Nah, waktu yang masih ada itu tinggal 2 hari, berarti Sabtu Minggu. Jadi silakan dilengkapi untuk tugas yang belum mengumpulkan sehingga nanti pemenuhan tugas itu bisa dilengkapi. Jadi di tugas 2 itu dari 14 peserta baru 1 yang mengajukan. Yang lainnya ditunggu sampai hari Minggu ya. Mungkin ada kesulitan untuk membuat tugas 2. Biasanya hanya terlalu banyak pilihan judul ya, sehingga bingung mau menentukan judul yang mana. Begitu ya? Ya Bu, kira seperti itu. Jadi pokoknya mantap saja, ini saya mau menulis tentang ini, dicari referensinya, jadi mudah nanti kita akan menuliskan. Jadi dari
para mahasiswa ini kira-kira sudah ada yang punya artikel lengkap atau belum ini sampai dengan hari Jumat ini? Kita kira-kira sudah ada yang siap atau belum? Belum ya? Belum? Loh, Bu, tapi ini mau tanya-tanya soal karir boleh, Bu? Tanya soal? Ini untuk karya ilmiahnya. Ya, silakan. Kebetulan kan Ya, gimana kemarin pertanyaannya? Ini, Bu, sebentar. Kemarin itu judul yang saya ajukan kan pakai tahun pengaruh pandemi pada toko grosir Sudirja pada tahun 2022. Dan dari Ibu diberi masukan untuk tidak terpacu pada tahun. Betul. Jadi di judul sebaiknya jangan tampakkan judulnya. Nanti judul tahun itu bisa Anda bahas di hasil, bukan di hasil. Jadi pengamatan yang Anda lakukan itu di tahun itu. Misalnya begitu, tetapi tidak usah dimunculkan di dalam judul. Jadi nampak judul itu umum saja, tidak fokus ke tahun itu dilakukan kapan. Nah, itu dilakukan kapan nanti disampaikan pada hasilnya. Bahwa data ini tahun berapa, biasanya kan pakai tabel atau kalau hanya mendeskripsikan juga. Oh, data ini pada tahun sekian di bulan ini sampai ini, misalnya begitu. Berarti untuk ini penelitiannya pengaruh pandemi di tahunnya ini kan dihilangkan, Bu. Misal kami ini kan datanya saya punyanya hanya dari pertengahan tahun 2021 hingga tahun 2022. Ya. Jadi Terus? pengaruhnya itu hanya pada tahun itu. Pada data omset dan lain-lain sebelum 2021 ini tidak ada backup datanya, Bu. Enggak apa-apa, memang karena kejadiannya yang Anda observasi kan hanya di bulan itu, di tahun itu. Jadi enggak masalah. Oh iya. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Yang penting referensi yang Anda gunakan itu juga sesuai. Baik, Bu. Ya. Saya kira harus omsetnya untuk pembanding sebagai pengaruhnya itu dari sebelum pandemi, masa pandemi, dan sekarang pada waktu new normal gitu. Jadi nanti akan membandingkan atau mencari pengaruh. Kalau cari pengaruhnya, karena pandemi ini justru dari toko tersebut itu omsetnya naik gitu, Bu. Dari bulan ke bulan tuh naik. Jadi kan pengaruh pandemi COVID terhadap omset penjualan, gitu kan intinya? Iya, Bu, intinya. Nah, berarti Anda kan membandingkan nih bahwa kalau pandemi itu omsetnya misalnya 100. Nah, sebelum pandemi itu omsetnya 50. Setelah pandemi itu begitu kan? Iya, Bu. Ya, ada datanya itu ada. Untuk data yang sebelum 2021 itu saya minta ke toko, dari tokonya belum itu, Bu, belum pakai komputer. Jadi nggak ada data tiap bulannya omset berapa kayak gitu-gitu. Berarti kalau begitu indikator untuk mengatakan bahwa pandemi COVID itu berpengaruh terhadap terhadap omset bagaimana? Dari ini, Bu,
kalau yang sekarang kan ada omset harian. Nah, di toko itu sebelum pandemi hanya ada omset bulanan gitu loh, Bu. Lah dari harian kan bisa dijadikan bulanan, Mbak. Ya, tapi yang omset sebelum pandemi itu kayak data bulanannya tuh nggak rutin, Bu. Misalnya bulan ini ditulis omsetnya berapa, terus bulan selanjutnya itu tidak ditulis. Oh, Datanya pembukuannya tuh masih belum rapi gitu loh, Bu, yang sebelum pandemi. Kayak gitu Jadi- apa masih diperkenankan ya, Bu, ya, sebagai data? selama Anda bisa atau selama Mbak April itu bisa membuat rata-rata dari omset itu, ya nggak masalah sih. Oh, ya. Berarti pakai rata-rata aja nggak apa-apa ya, Bu, ya? Nggak apa-apa. Terima kasih, Bu Ari. Sama-sama Mbak April. Yang lain mungkin ada yang mau sharing tulisannya, karya ilmiahnya. Bu, mau tanya. Baik Mbak Emita. Mbak Emita dari UPJJ mana ini? Dari Semarang. Oh ya, Semarang. Hujan nggak Mbak Semarang? Iya, hujan, Bu. Baik, gimana Itu. Mbak Emita? Nanti berarti karya ilmiahnya itu dicek ke plagiarisme, Bu, di internet. Betul, ya. Harus 0% ya? Enggak, ada ketentuannya nanti tidak Minimal berapa? Kalau yang umum dilakukan di perguruan tinggi itu ya sekitar 30% atau 20%. Oh gitu. Iya. Baik, Bu. Terima kasih. Caranya mudah Mbak supaya tidak plagiat. Supaya tidak kelihatan plagiat itu tadi sudah disampaikan Bu Hari. Jadi menggunakan kalau kita mengutip secara langsung itu kita tidak menulis seperti yang kita kutip, tetapi diparafrase, jadi diubah istilahnya. Kalau misalnya mengambil itu ya diambil misalnya begitu, atau dengan istilah lain yang sejenis. Tetapi hendaknya ya kalau memilih istilah yang lain ya kita harus sesuaikan juga yang biasa didengar oleh khalayak umum. Jangan istilahnya yang aneh sehingga nanti justru menimbulkan pertanyaan pembaca. Iya, berarti harus bisa ngembangin kata-kata lain ya, Bu. Iya, betul. Biar untuk meminimalisasikan plagiarismenya. Dan amannya nanti karena ringnya antara 20 sampai 30 ya 25 itu sudah aman. Berarti nanti dicek Bu Hari sama gramarnya ya? Iya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama Mbak Evita. Yang lain? Ibu mau tanya. Gimana Mbak Mita? Berarti tadi untuk plagiasi, cek plagiasinya itu kecuali daftar pustaka nggih, Bu? Iya, termasuk daftar pustakanya dimasukkan. Oh, dimasukkan. Ya. Oh, nggih. Makasih, Bu. Baik, sama-sama. Oh iya Mbak Mita, meskipun nanti daftar pustaka itu tetapi tetap ada filternya biar tidak terlalu tinggi, tidak terdeteksi tinggi. Bu, mau bertanya lagi ya. Gimana Mbak Emita? Itu misalkan saya nyarinya apa? Nyari itu apa? Nyari referensinya, jurnalnya, bukunya. Apa?
kayak wawancara pada responden gitu loh Bu. Itu Iya. nanti kan saya ada pertanyaan. Ya, Terus pakai kuesioner saya maksudnya. Pakai kuesioner, pertanyaannya enggak pakai kuesioner. wawancara Bu. Oh, wawancara. Wawancara ke Ya. beberapa responden. Itu Mm-mm. kan saya tanya beberapa pertanyaan. Itu saya masukin apa saya buat narasi. Ini metodenya menggunakan metode apa, Mbak? Kualitatif. Kualitatif. Kemudian Iya. dari hasil wawancara, ya sudah dinarasikan aja nanti. Apa yang Anda peroleh dari hasil wawancara itu dideskripsikan aja. Itu pertanyaannya saya ikutin, masukin apa enggak ke datanya itu Bu? Coba contohnya Enggak, pertanyaannya gimana? Judulnya misal kayak tentang pengaruh kualitas produk terhadap target hasil produksi. Oh gitu. Terus saya tanya kayak apa yang dimaksud kualitas menurut Anda gitu. Terus kualitas yang seperti apa yang bagus gitu. Terus nanti kalau misalnya dijawab kualitasnya gimana Mbak? Baik atau tidak baik? Ada ukuran enggak kualitas itu? Iya ada Apa? Jadi kualifikasinya kayak kan saya di pabrik sepatu Bu. Ya nanti kayak ada kualitas yang baik itu sepatunya tidak miring, tidak kayak banyak lem gitu, nggak boleh over. Berarti kan itu bisa Anda sampaikan nanti di hasil bahwa dari hasil wawancara itu 2 responden menyatakan bahwa kualitas yang bagus itu seperti ini. Kemudian kualitas yang kurang bagus itu seperti ini kan bisa dideskripsikan. Berarti pertanyaannya nggak usah ya Bu, berarti Nggak diambil usah. intinya, intinya dari pertanyaan yang itu. dari hasil waktu Anda wawancara itu yang disampaikan. Nanti dimasukin tabel apa langsung deskripsi kalimat Bu? Boleh tabel, tetapi kemudian dideskripsikan lebih bagus. Kan tidak setiap orang bisa membaca tabel secara utuh kan, nah perlu Anda deskripsikan. Iya. Kalau tabelnya itu dibuat garis vertikal semua apa? Kotak-kotak. Oh, vertikal semua saja. Atas bawah ya, cuma 2 ya? Ya, betul. Ya, baik Bu. Terima kasih. Sudah, Mbak Emita? Sudah, Yang Bu. lain mungkin ada yang mau disampaikan? Materi akan bisa. Untuk materi malam ini, web malam ini nanti akan di-share juga. Jadi sebagai bahan referensi juga pada saat Anda nanti menulis. Kemudian saya ingatkan untuk yang sudah upload artikel lengkap di tugas 1, di tugas 2 harus diupload lagi ya sebagai bentuk Anda sudah menyelesaikan tugas 2 supaya nanti di data sistem tutorialnya juga lengkap. Tidak ada tugas yang kosong. Baik, Ibu. Mungkin masih ada pertanyaan?
Cukup atau masih dilanjutkan lagi? Kemudian kalau misalnya untuk penulisan daftar memudahkan ya, memudahkan penulisan daftar pustaka bisa dengan menggunakan Mendeley. Itu tutorialnya ada banyak, ada yang di YouTube atau maupun yang di Google itu Anda bisa mencari tutorialnya. Atau mungkin kalau mau membuka YouTube-nya Bu Hari juga bisa ada tutorial untuk Mendeley dalam memudahkan untuk menuliskan daftar pustaka. Baik, ada pertanyaan lagi Mbak Nadia, Mas Akhil, Mbak Mita, Mas Alek, Mbak Devika, Mbak Dian, Mas Hidayat. Insya Allah sudah, Bu. Sudah, oh ya baik. Saya tunggu ya tugas berikutnya supaya lebih bisa ada kemajuan lagi dalam penulisan karya ilmiah sehingga nanti di akhir kegiatan tutorial ini sudah siap semua untuk upload. Mungkin ada kira-kira yang sudah melihat tutorial Mendeley? Sudah pernah mengenal sebelumnya? Sudah, Bu. Oh sudah, ya sudah. Saya kira untuk kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya beri kesempatan lagi kalau ada yang mau bertanya. Maksimal halamannya berapa, Bu? Maksimal halamannya 30. Tadi di ketentuan sudah dituliskan bahwa maksimal 30 halaman. Untuk tutorial Mendeley online nanti sudah saya sertakan linknya ya. Jadi para mahasiswa bisa melihat linknya di sistem tutorial. Kalau tidak ada pertanyaan ini sudah cukup. Sudah, Ya, Bu. cukup, Bu. Oh ya, baik. Kalau begitu web kali ini saya akhiri sampai di sini. Selamat beristirahat sambil menyelesaikan tugas-tugas para mahasiswa. Sampai jumpa di tugas berikutnya dan web berikutnya. Selamat malam, sukses selalu. Selamat Selamat malam, Bu. Terima kasih. Selamat malam, Ibu. Bu.